Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Di mana jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini sebenarnya hampir sama dengan jurnal pada perusahaan jasa. Hanya saja ini nanti berbeda pada persediaan barang dagangan. Jadi, pada persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, ini kan ada dua cara membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan laba rugi. Yang kedua dengan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Sebelumnya sudah Ibu kasih materi, coba kamu lihat materi dari jurnal penyesuaiannya. Yang kita lihat sekarang contoh ada di sini neraca saldonya. Kamu tengok neraca saldo. Neraca saldo dari PD Rejeki Lumintu. Ya, dan neraca saldo 30 Januari 2019. Ya. Di sini kita tengok lagi pada data penyesuaiannya. Nah, pada data penyesuaian, kita langsung saja bahas data penyesuaiannya. Kita membuat sekarang jurnal penyesuaian. Yang data penyesuaian yang A, kamu perhatikan, asuransi dibayar tanggal 1 Januari 2019 untuk periode 6 bulan. Nah, jadi asuransi dibayar tanggal 1 Januari. Kita lihat di neraca saldo ini kan neraca saldonya per Januari. Ya, 30 Januari. Di sini 31 Januari 2019. Nah, jadi untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kamu nanti buat posisi sebelah debitnya adalah beban asuransi, kemudian sebelah kreditnya asuransi dibayar di muka. Jadi dengan jumlah, karena ini adalah Januari, sedangkan di neraca saldo juga Januari, berarti ini hanya 1 bulan. Jadi untuk periode 6 bulannya berarti 1/6. Kamu kalikan dengan angka yang ada di neraca saldo. Angka yang ada di neraca saldo pada asuransi dibayar di muka ini. Nah, jadi 1/6 kali angka yang ada di neraca saldo untuk asuransi dibayar di muka. Nah, itu untuk yang A. Kemudian yang B. Nilai persediaan barang dagangan 7.750.000. Nah, ini yang kita gunakan pendekatan laba rugi. Di dalam pendekatan laba rugi, jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan ini ada dua. Yang pertama untuk menyesuaikan persediaan barang dagangan awal, kemudian persediaan barang dagangan akhir. Nah, kamu juga sudah tahu dari materi untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kalau persediaan barang dagangan awal ini jurnal penyesuaiannya ikhtisar laba rugi di sebelah debit, persediaan barang dagangan di sebelah kredit. Nah,
untuk persediaan barang dagangan awal, jumlahnya kamu ambil dari neraca saldo. Ya, dari neraca saldo, berapa jumlah persediaan barang dagangan nih? Persediaan barang dagangan, kamu lihat berapa angkanya. Nah, itu nanti untuk yang persediaan barang dagangan awal. Kemudian, yang persediaan barang dagangan akhir itu kebalikan dari jurnal penyesuaian perusahaan persediaan barang dagangan awal. Jadi sebelah debitnya adalah persediaan barang dagangan dan sebelah kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sedangkan nilainya adalah nilai yang ada pada data penyesuaian. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga atau yang C, persediaan perlengkapan kantor 950.000 di sini. Jadi untuk persediaan perlengkapan kantor ini yang ada sekarang ini adalah 950.000. Berarti yang terpakai itu ada berapa? Nah, jurnalnya sebelah debitnya adalah beban perlengkapan kantor, sebelah kreditnya adalah perlengkapan kantor. Nah, jumlah yang kamu ambil, di sini kan ada 950.000 yang ada. Nah, yang terpakai itu berapa? Kamu lihat di neraca saldo. Di neraca saldo, persediaan barang dagangan itu berapa? Ya. Bukan persediaan barang dagangan, perlengkapan kantor itu harganya ada di neraca saldo berapa, kemudian kamu kurangi dengan data penyesuaian pada persediaan perlengkapan tadi. Nah, itu nanti jumlah yang kamu ambil. Kemudian yang D, penyusutan peralatan kantor dan penyusutan gedung 12% setahun dari harga perolehan. Nah, sekarang untuk peralatan kantor. Ya, ini adalah penyusutan. Nah, jadi untuk peralatan kantor, kamu ambil, kamu lihat di neraca saldo, peralatan kantor itu berapa. Ya, kamu lihat lagi di neraca saldo peralatan kantor. Ya, jadi peralatan kantor ada berapa nih? Ini ada peralatan kantor. Nah, dia disusutkan berapa persen tadi disusutkan sebesar 12%. Nah, jadi untuk peralatan kantor dan penyusutan gedung itu 12%. Jadi kamu kalikan 12% dikali harga peralatan kantor yang ada di neraca saldo. Nah, setelah itu udah dapat hasilnya 12% dikali harga peralatan kantor yang ada di neraca saldo. Kemudian kamu bagi 12. 12 itu adalah 1 tahun. Nah, jadi peralatan kantor tadi yang ini kamu kalikan 12%, hasilnya berapa, baru kamu bagi dengan 12. Ya. Nah, itu untuk peralatan kantor. Jadi, jurnalnya untuk peralatan kantor ini, penyusutan peralatan kantor ini berarti beban penyusutan peralatan kantor debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor di sebelah kredit. Sama dengan penyusutan gedung. Ya. Nanti berarti sebelah debitnya beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit. Jadi
beban penyusutan gedung debit, kemudian akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit. 12% dikali harga gedung, cari di dalam neraca saldo. Ya, kamu tengok dalam neraca saldo, gedung ada harganya berapa. Nah, kalikan ini gedung dikalikan dengan 12%. Setelah itu udah dapat hasilnya dibagi 12. Ya. Nah, itu untuk gedung. Kemudian yang penyesuaian yang ke-5E, ya, yang E, beban iklan bulan Januari 2019 belum dibayar sebanyak 450.000. Nah, ini berarti kita punya utang karena belum dibayar. Jadi, untuk jurnalnya adalah beban iklan di sebelah debit, utang iklan di sebelah kredit. Berapa angkanya atau harganya? Sebesar berapa yang belum dibayar. Kemudian untuk yang F, pendapatan bunga yang akan diterima untuk bulan Januari 2019 sebanyak 22.500. Berarti ini adalah pendapatan yang akan kita terima. Jadi masih ada piutang kita yang akan kita terima. Berarti jurnalnya adalah piutang bunga sebelah debit, pendapatan bunga di sebelah kredit. Berapa angkanya atau jumlahnya? Sebesar berapa yang akan kita terima. Nah, itulah untuk data penyesuaian dengan menggunakan ikhtisar laba rugi. Jadi hanya terletak pada ini, yang nilai persediaan barang dagangan yang ini. Jadi di sini ada 2 jurnal penyesuaiannya. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan. Jadi nanti kamu buat jurnal penyesuaian mulai dari A, B, C, D, E, dan F ini. Karena tadi udah Ibu jelaskan, jadi kamu tinggal membuat atau mencari jumlah dari jurnal-jurnal yang akan kamu buat. Ya. Untuk pertemuan kali ini, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, nanti kamu bisa bertanya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.